Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu saya di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Bersama saya Adam Hidayat yang akan membahas tentang teknik-teknik seputar hipnoterapi dan juga Neuro Linguistic Programming atau NLP. Di video kali ini saya akan berbagi tentang sebuah teknik yang bernama self-hypnosis yang bisa Anda gunakan sebagai penyembuhan secara mandiri, dan bagaimana teknik tersebut Anda bisa gunakan dengan baik dan benar sehingga sesuai atau seperti yang Anda inginkan untuk penyembuhannya. Nah, bagaimana tekniknya? Simak video saya hingga akhir nanti. Sebelum saya memulai video ini, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang telah subscribe atau yang sudah menyaksikan video saya dan memutuskan untuk subscribe dan memberikan komen serta likes. Terus update video-video terbaru dari saya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah teknik yang bernama self-hypnosis yang bisa Anda gunakan sebagai penyembuhan terhadap hal-hal yang ingin Anda rubah dari diri Anda. Nah, seperti apa? Kita akan bahas berikut ini. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda, pernahkah Anda berdoa dengan sangat khusyuk sampai Anda menangis seperti itu? Atau pernahkah Anda merasakan ketenangan batin yang sangat tenang setelah selesai beribadah? Entah mengapa perasaan Anda begitu tenang, damai, menyenangkan, inginnya tersenyum? Atau pernahkah Anda tiba-tiba tersenyum karena ada perasaan batin yang luar biasa menyenangkan hati akibat mungkin sesuatu berita atau sesuatu hal yang Anda dapatkan, dan itu membuat Anda benar-benar happy seperti itu? Atau Anda merasa bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada Anda yang selama ini mungkin ya Anda tidak sadari, dan Anda sadari bahwa itu bagian terbaik yang Tuhan berikan, dan Anda merasa sangat bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Nah, hal-hal yang saya sebutkan barusan tadi merupakan kondisi, sekali lagi saya katakan sebuah kondisi atau state hipnosis atau hipnosis secara alami yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kondisi hipnosis sebenarnya adalah sebuah kondisi di mana seseorang sangat fokus terhadap sesuatu. Ya, dalam hal ini fokus menghadirkan sesuatu yang baik-baik, yang berdampak pada ketenangan batin, mungkin bisa menghadirkan sebuah inspirasi, motivasi, ya, harapan, keinginan yang akan dicapai di kemudian hari. Karena bisa jadi hipnosis atau kondisi tersebut diciptakan. Nah, yang akan kita bahas berikut ini adalah kondisi hipnosis yang dibuat atau dilakukan dengan tujuan untuk mencapai sebuah target tertentu yang dinamakan dengan self-hypnosis. Nah, tentu agar bisa mencapai pada tahapan-tahapan yang kita inginkan, ada struktur-struktur atau tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga hasilnya akan memberikan dampak yang positif ketika Anda melakukan self-hypnosis tersebut. Walaupun bisa saya katakan antara self-hypnosis atau hipnosis yang alami seperti yang saya sebutkan di awal tadi dengan self-hypnosis yang kita bahas, kondisinya hampir sama sebetulnya. Ya, sama-sama bisa menghadirkan sebuah ketenangan dan berdampak pada sesuatu, ya ini yang tadi seperti saya katakan juga, apakah itu inspirasi, motivasi, harapan, ketenangan, dan lain sebagainya. Nah, jikalau Anda masih belum pernah merasakan bagaimana menghadirkan sebuah ketenangan, ya, atau mungkin perasaan-perasaan yang alami gitu ya, Anda boleh lihat video saya sebelum ini, yakni video yang saya upload, maksud saya, yang berjudul bagaimana menghadirkan relaksasi yang sangat dalam. Nah, ada audio hipnoterapi yang saya buat, Anda bisa dengarkan audio tersebut dan Anda rasakan seperti apa sih relaksasi yang sangat dalam dengan hanya mendengarkan audio hipnoterapi. Di situ komplit dari awal sampai dengan akhir. Atau Anda juga bisa melihat video saya yang lain yang berjudul lakukan teknik ini agar bisa pede berbicara di depan umum. Di situ saya membahas tentang sebuah teknik self-hypnosis di mana saya menggunakan teknik yang namanya reframing, yaitu membingkai sebuah kejadian sehingga saya lebih pede ketika berbicara di depan televisi. Menarik bukan? Self-hypnosis bisa digunakan untuk penyembuhan atau mengharapkan sebuah perubahan dalam diri dengan sangat cepat. Misalkan Anda tidak pede, tiba-tiba Anda bukan tidak pede, maksudnya Anda merasa tidak pede dan ingin pede gitu ya, lebih berani lagi gitu, menghadirkan ketenangan gitu ketika mungkin meeting, tampil di depan umum dan sebagainya. Anda juga bisa menggunakan teknik self hypnosis untuk penyembuhan Anda. Nah,
bagaimana teknik-teknik tersebut dilakukan? Ini yang penting, yang akan kita bahas. Pertama, sebetulnya yang namanya hipnosis itu adalah pengalihan pikiran. Sekali lagi, mengalihkan pikiran. Iya, mengalihkan pikiran agar pikiran bawah sadar bisa terbuka. Nah, pikiran bawah sadar dalam diri manusia bisa terbuka jikalau dialihkan. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ketika Anda berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebetulnya, ya maksud saya ketika Anda berdoa, menangis seperti itu, sebetulnya Anda sedang mengalihkan fokus diri Anda loh. Ya, Anda sedang mengalihkan fokus diri Anda. Mungkin selama ini, mohon maaf, ada hal-hal yang tidak sesuai yang Anda lakukan, sehingga Anda menangis, bertobat seperti itu. Artinya Anda sedang melakukan pengalihan fokus sebetulnya, dan entah mengapa ketika Anda mengalihkan fokus tersebut, ada perasaan batin yang menyenangkan. Atau ketika Anda menghadirkan rasa syukur. Mungkin selama ini ya fokus Anda hanya pada hal yang kurang dari diri Anda, sehingga ketika Anda tiba-tiba disadarkan pada kondisi Anda harus bersyukur, sebetulnya Anda sedang mengalihkan fokus dari ketidaksyukuran Anda kepada rasa syukur tersebut. Dan lain sebagainya. Menariknya bahwa mengalihkan fokus ini memang harus dilakukan sehingga Anda bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, dalam self-hypnosis, pengalihan pikiran bawah sadar ini dilakukan secara struktur, secara boleh dikatakan benar-benar terpola seperti itu. Dimulai dari mana? Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Nah, yang pertama adalah temukan tempat yang nyaman dan bisa membuat Anda rileks. Sekali lagi, Anda temukan tempat yang nyaman dan bisa membuat Anda rileks. Yang kedua, setelah Anda menemukan tempat yang nyaman tersebut, silakan Anda duduk atau berbaring ya dengan santai ya. Dan yang ketiga, lakukan semuanya dengan santai saja tanpa ada beban, karena bagi sebagian orang ketika ingin melakukan teknik self hypnosis, dalam pikirannya malah bertanya-tanya seperti apa sih self hypnosis, sehingga akhirnya ketika berpikir seperti itu mereka tidak rileks, mereka tidak santai. Nah, setelah Anda bisa rileks, Anda boleh mulai dengan pejamkan mata Anda ya. Anda pejamkan mata Anda, lalu Anda fokus ke napas Anda. Maksud fokus adalah Anda benar-benar rasakan, setelah Anda pejamkan mata, Anda rasakan nafas yang masuk dan keluar dari hidung Anda saja. Fokus pada napas Anda tersebut. Ya, latih fokus Anda. Anda rasakan setiap tarikan dan hembusan napas Anda yang masuk dan keluar melalui hidung Anda dengan sangat baik. Sampai Anda benar-benar rileks, tenang. Fokus hanya ke napas Anda terlebih dahulu. Itu saja dulu ya. Dan selanjutnya, Anda bisa hadirkan tempat kedamaian. Mungkin Anda bertanya-tanya tempat kedamaian itu seperti apa. Bayangkan saja sebuah tempat yang membuat Anda damai. Misalkan berada di pegunungan, sambil memandang warna hijau dedaunan, ya, atau berada di tepian pantai, atau berada di sebuah padang savana yang luas, atau Anda bisa imajinasi sebuah situasi yang seperti saya katakan di awal tadi, di mana Anda merasa tenang, khusyuk, ya, terlepas dari berbagai macam beban, atau mungkin bisa menghadirkan momen ketika Anda mendapatkan sebuah berita baik dan lain sebagainya ya. Atau berada di sebuah tempat ibadah di mana Anda bisa sedang membayangkan, maksud saya sedang berdoa, khusyuk seperti itu. Nah, buat gambar-gambar tersebut nyata dalam pikiran Anda, sehingga ketika Anda rileks, pejamkan mata, Anda atur nafas Anda benar-benar rileks, hadirkan imajinasi atau visualisasi tempat-tempat tersebut. Buat gambarnya lebih jelas, lebih terang, ada suaranya dan perasaannya begitu menyenangkan. Anda naikkan levelnya, benar-benar Anda tingkatkan kenyamanannya sehingga Anda benar-benar berada di tempat tersebut, hadir dalam pikiran Anda. Buat momen itu agak sedikit lama. Nah, ketika kondisinya sudah seperti itu adalah sebuah kondisi fokus yang sangat tinggi sebetulnya. Pikiran bawah sadar udah terbuka. Tinggal Anda lakukan sugesti sebenarnya. Nah, setelah Anda lakukan hal tersebut, silakan Anda sugestikan diri Anda. Sugestikan hal-hal yang ingin Anda niatkan untuk bisa berubah atau penyembuhan bagi diri Anda. Sekali lagi, jika Anda masih bingung bagaimana teknik sugestinya seperti apa, Anda bisa melihat video-video saya di sebelumnya tentang yang saya sebutkan tadi, bagaimana teknik percaya diri di depan umum. Saya melakukan sugesti dan mendapatkan hasil. Saya pede, saya yakin saya bisa melakukan sesi pengambilan gambar di televisi tersebut hanya dengan menggunakan self hypnosis. Nah, Anda ulangi beberapa kali sugesti-sugesti tersebut sehingga Anda benar-benar merasakan perubahan dalam diri Anda. Anda benar-benar merasakan sesuatu yang menginspirasi, sesuatu yang memotivasi, sesuatu yang menyenangkan. Kan seperti ketika Anda melakukan atau mendapatkan hipnosis alami. Tiba-tiba rasanya seperti menyenangkan, tersenyum, dan sebagainya. Lakukan beberapa kali, maksud saya sugesti tersebut, ulangi sampai benar-benar membuat Anda nyaman. Dan
Yang paling terpenting sebelum Anda membuka mata, maka Anda katakan berkali-kali, Anda bawa diri Anda ke masa yang akan datang, Anda sampaikan kepada diri Anda katakan, saya merasakan suatu hal yang berubah dalam diri saya. Sehingga mulai saat ini dan selama-lamanya, atau mulai saat ini dan nanti gitu ya, setelah saya membuka mata, saya akan merasa nyaman, atau saya akan merasakan perubahan seperti yang saya harapkan dari sugesti yang saya katakan tersebut. Anda ulangi berkali-kali kalimat tersebut, lalu setelah itu Anda boleh membuka mata Anda. Nah, itu saja sebetulnya proses self hipnosis ya. Seperti saya katakan di awal tadi, ada dua hal hipnosis sebetulnya. Hipnosis yang dilakukan secara terstruktur seperti yang saya ajarkan barusan tadi, dan hipnosis yang terjadi secara alami yang sebetulnya sudah Anda alami dalam kehidupan sehari-hari dan tidak terstruktur tapi rasanya luar biasa. Anda bisa hadirkan momen-momen tersebut kembali untuk Anda hadirkan, maksud saya, di self hipnosis Anda sehingga bisa menjadikan diri Anda berubah. Baiklah, jikalau video ini bermanfaat, sekali lagi silahkan Anda subscribe atau beri komen dan like video ini. Dan saya berharap video ini benar-benar bisa memberikan manfaat buat Anda. Saya Adam Hidayat dari Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.